Tiba-tiba Rasulullah berkalam. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku melihat kaum jin lebih cepat responnya, jawabannya ketika mendengarkan surat Ar-Rahman daripada kalian. Ra'aitul jinna, ra'aitul jan asra'u jawaban minkum. Lebih cepat menjawab daripada kalian. Kalian ketika Allah bertanya, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban, diam-diam aja kan? Diam nih. Nah, malam ini kita turunkan satu riwayat, satu ilmu. Kalau ada imam baca surah Ar-Rahman, setiap ayat itu dibaca, apa jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud, sayyidil qawnain, sayyidina Ahmad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Para masyayikh, para habaib, para guru, para hadirin hadirat yang tentu dimuliakan Allah. Tiadalah majlis yang lebih disukai malaikat kecuali dua majlis. Majlis zikrullah, membaca Al-Quran, dan yang kedua majlis ilmu. Dan malam ini kita gabungkan. Kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan kita juga insyaAllah akan mengkaji isinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi waktu salat Isya, Syekh Ali membaca surat Ar-Rahman. Indahnya luar biasa. Ar-Rahman Allamal Quran. Dulu di masa Rasulullah SAW ada orang nantang Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud ini mendengarkan semua lafaz Quran dari lisan Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditantang oleh orang Makkah. Waktu itu Nabi masih di Makkah, belum hijrah ke Madinah, belum. Apa kata mereka? Adakah kamu yang berani baca Al-Quran di Masjidil Haram, di hadapan para berhala, di hadapan al-asnam, para berhala-berhala? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku berani. Maka berangkatlah dia ke Masjidil Haram. Sampai di sana dia membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ar-rahman 'allamal Qur'an. Orang-orang kafir yang sedang tawaf kepada berhala langsung berhenti melihat siapa yang berani menyebut Ar-Rahman. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Maka semuanya berhenti dan mereka mendekati Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud meneruskan bacaannya, salah satu mereka mulai menggebuki, pukul, darabahu. Dia pukul. Alhamdulillah, tadi Syekh Ali baca Ar-Rahman tidak ada yang memukul. Alhamdulillah. Coba kalau hidup di zaman Rasulullah, saya yakin kita tidak kuat. Tidak kuat. Tapi di akhir zaman ada ujian yang lebih berat. Bertemu orang yang banyak dustanya. Al-Kazzab, Sayyidul Kazzabin, Dajjal. Itu musuh lebih berat. Ternyata Ar-Rahman
nama ini sudah dikenal oleh orang Arab. Orang Arab Makkah musyrik. Mereka tidak sembah Allah langsung. Mereka menyembah Allah melalui berhala-berhala. Dan mereka kolektor. Tahu kolektor? Pengumpul, jami'ul asnam. Kolektor berhala. Mending kolektor duit, ini kolektor berhala. Mending kolektor ijazah dan sanad, ini kolektor berhala. Mulai dari syaitan bernama Latta, Uzza, itu nama iblis semua yang menjelma jadi dewa. Ternyata ketika orang-orang musyrik Mekah berangkat beli barang di Yaman, saya lihat ada wajah-wajah keturunan Yaman sebagian ya. Yaman Lamu. Apa lama ya? Lama tuh Lamu. Lama ya. Sampai di sana sudah ada tempat-tempat ibadah orang Yaman. Orang Yaman ternyata terbagi dua. Satu penyembah Isa, satu menyembah Rabb Isa, dan mereka menyebut Allah dengan Rahman atau Rahmanan. Jadi orang-orang Yaman menyebut Allah Rahman. Usud punya usud, mereka belajar agama ini dari misionaris dari Ethiopia, Raja Habasyah, seorang Nasrani yang menyembah Allah, mencintai Isa. Ketika disebut Ar-Rahman, maka orang-orang Arab Yaman senang, berarti ini nama Tuhannya. Tapi orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy tidak senang. Ya, maka dalam hadis dikatakan, "Ma sami'at Quraisy", tidaklah pernah Quraisy sami'at, mendengarkan surat Ar-Rahman sampai Abdullah bin Mas'ud membacakannya di Al-Masjidil Haram. Selesai kisah Abdullah bin Mas'ud, tiba-tiba Rasulullah berkalam. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku melihat kaum jin lebih cepat responnya, jawabannya ketika mendengarkan surat Ar-Rahman daripada kalian. Ra'aitul jinna, ra'aitul jan asra'u jawaban minkum, lebih cepat menjawab daripada kalian. Kalian ketika Allah bertanya, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban, diam-diam aja kan? Diam nih. Nah, malam ini kita turunkan satu riwayat, satu ilmu. Kalau ada imam baca surah Ar-Rahman, setiap ayat itu dibaca, apa jawabannya? Ini diriwayatkan oleh Imamuna Abu Isa At-Tirmidzi. Imam Tirmizi, murid Imam Al-Bukhari, kawan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Ketika aku membaca ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kaum jin menjawab. Apa jawabannya? Ya Rabb, ma kazzabna bi ni'matika, kami tidak mendustakan nikmat Engkau. Ya Rabb, kami tidak mendustai nikmat-nikmat Engkau. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, cukup baca di hati. Ya Allah, kami tidak mendustakan nikmat Engkau. Ya, nanti kalau Syekh Ahli datang lagi baca Ar-Rahman, dalam hati baca Ya Allah, dalam hati, bukan dilafazkan. La tatalafaz, kecuali pakai bahasa Arab ya. Ma kazzabna ni'amak, ni'matak, boleh ya, jamak, boleh mufrad. Kami tidak akan mendustakan
nikmat-nikmat Engkau. Ar-Rahman, ini nama Allah yang berarti maha kasih sayang kepada semua makhluk. Apakah itu manusia, apakah dia beriman ataupun kafir, apakah dia hewan ataupun tumbuhan, apakah dia bebintangan ataupun pulau-pulau, gunung-gunung, semuanya dapat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rahman, kasih sayang Allah li jami'i khalqih, untuk semua makhluknya. Maka siapa saja yang menyayangi semua makhluk, dialah Abdur Rahman, dialah Abdur. Tapi sayang sekali banyak orang sekarang beragama baru tahu 1-2 ayat, baru mengerti hadis kullu bid'atin dhalalah, sudah berani membenci guru, sudah berani membenci syekh, sudah berani membid'ahkan tuan-tuan syekh yang mereka sudah bertahun-tahun mengabdikan melayani umat. Sungguh sayang, sangat disayang. Kita pun kasihan dengan orang seperti itu. Kita tidak pernah benci. Jika antum menyaksikan saya mengkritisi satu kelompok, saksikan saya tidak membenci mereka, saya sayang kepada mereka. Kadang sayang itu bentuknya lembut. Kadang kalau kita melihat anak kita salah, kalau kita sayang marahi dia. Tidak semua sayang itu dalam bentuk kelembutan. Rahman yang di situ ada kelembutan disebut dengan Jamal. Apa arti Jamal? Keindahan dalam kelembutan. Kalau Allah Ta'ala Rahman, dengan ketegasannya, kegagahannya disebut Jalal. Rahmatuhu bihaibatih, rahmatnya dengan mengizharkan, menampakkan haibahnya, kehebatannya, kemurkaannya, karena dia sayang kepada kita. Maka kenalilah Ar-Rahman. Siapa yang hatinya sudah terisi nama Rahman, pasti dia sayang semua makhluk. Tapi hafiz Quran, bisa baca Quran, bencinya setengah mati kepada sesama orang Islam cuma karena beda faham, maka di qalbumu belum ada Rahman. Itulah yang dimaksud Rasulullah, la yujawiz, imannya tidak tembus, imannya tidak tembus. Dia baca Rahman, dia baca Rahim, tapi dia tidak pernah menyayangi makhluk Allah. Malulah kepada Allah. Allah memulai setiap suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada satu surat pun kecuali ada Rahman dan Rahim. Hatta surat Taubah Allah masih sisipkan di ujung 2 ayat terakhir, wabil mu'minina raufur rahim. Bedanya, jika semua surat itu langsung Allah yang Rahman dan Rahim, sedangkan di At-Taubah Allah merahmati melalui kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil mu'minin, yani sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, raufur rahim. Inilah basmalah surat Taubah. Jadi ayat laqad ja'akum adalah basmalahnya surat Taubah. Oleh karena itu, guru kami dulu mengijazahkan, jika engkau mau umur panjang dan tahu kapan wafatmu, lazimkanlah baca laqad ja'akum 7 kali ba'da salat. Ya, mau amalkan? Ya, i'malu bih 7 marrat ba'da salah. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Orang yang baca ayat ini tiada masalah sampai kepadanya kecuali masalah itu kecil. Karena Rabbnya azim, Rabbul 'arsyil, jangankan memikul masalahmu, aras yang azim pun Allah pikul.
Maka orang yang mengamalkan dua ayat ini, Allah bahagiakan hari-harinya, Allah murahkan segala urusannya. Allah tidak ridha jika hambanya susah lalu lupa kepadanya. Ciri-ciri Allah cinta seorang hamba, Allah berikan kepadanya kesenangan supaya dia tidak lupa karena kesusahan. Ciri-ciri Allah sayang kepada hamba, Allah berikan kepadanya kesusahan karena khawatir sehamba lupa karena kesenangan. Maka jangan berburuk sangka kalau terjadi pandemi corona. Siapa tahu itu jalan Allah supaya kita ingat kepada Allah. Maka dunia ini berputar terus. Kadang nikmat, kadang musibah. Kadang nikmat, kadang musibah. Nikmat itu diberi supaya kita tidak bersuudzon kepada Allah. Tapi orang selalu diberi nikmat, maka dia akan lupa diri kepada Allah, ghaflah. Maka Allah karena sayang kepadanya dipindahkan rodanya ke bawah. Susahlah hidupnya sebentar, dia ingat lagi kepada Allah. Begitulah terus. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Hadis sahih Bukhari, hadisun sahih. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, khairan itu lebih dari sekadar baik. Khairan yani akhyaruf, ahsanuh. Khairan itu yang lebih baik dari yang terbaik. Khairan itu sesuatu yang Allah pilihkan, bukan si hamba yang memilih, Allah lah yang memilihkan. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan yang lebih baik baginya, maka dia uji, yusib minhu, maka dia sapa dia. Dan musibah ada dua, ada bisyarr, ada bil khair. Kif madza yaqulu rabbuna wa nabluukum bisyarri wal khairi. Masya Allah, kami uji kamu. Bala, bala bahasa Arab artinya uji, diombang-ambing, diaduk-aduk, perasaannya diaduk-aduk. Lawannya bukan musuh yang di luar sana, lawannya dirinya sendiri. Tersinggungkah dengan kawannya? Tersinggungkah dengan orang beda faham dengannya? Jika itu terjadi, maka dia diuji. Diuji dengan khair, juga dengan syarr, dengan kebaikan, juga dengan keburukan. Maka nikmat itu juga ujian, sebagaimana musibah itu juga ujian. Pilih mana, Pak? Maunya yang enak-enak ya? Tak bisa. Saya mau tanya, Bapak Ibu, sayang anak gak? Sayang anak, mau gak anak tidak diuji? Maunya gitu ya? Maunya gitu. Oke, besok pas UAS, ujian akhir semester, nama anak kita tidak tercantum dalam daftar siswa yang diuji. Padahal Bapak Ibu sudah bayar, mau? Paham maksud saya? Kalau mau naik kelas, namanya harus tercantum sebagai orang yang diberi musibah. Bahkan kita cari-cari musibah itu ya. Sekolah itu kan musibah akal. Ya, mana yang muda-muda? Betul dek? Sekolah itu musibah akal. Nulis skripsi, meledak kepala. Alhamdulillah, saya diizinkan Allah nulis tesis untuk magister, nulis disertasi untuk S3. Hampir-hampir meledak juga. Justru saya daftar Pak, minta diuji. Waktu kami S3, zaman-zaman kami dulu S2, ujian satu buku itu 7 kali. Waktu S3 sudah dikurangi jadi 5 kali. Kalau nama tidak muncul di daftar ujian, kita datang marah-marahi petugas. Nama saya kok nggak masuk? Kenapa manusia menuntut diuji untuk masalah akalnya? Karena dia tahu
ujungnya dapat gelar doktor, LC, MA, sarjana alam gaib, SAG, SH, sarjana haul, apa lagi? SM, sarjana mengaji Yasin, apa lagi? Ada sarjana lain? Sarjana SR, sarjana rotib, sarjana manakib, wah lengkap sudah. Ini kampung, ini kota Sambas, benar? Apa arti Sambas? Gak tahu, saya juga gak tahu. Dulu waktu saya kecil saya dengar guru-guru saya cerita, guru-guru kami nulis buku. Di Sambas sana dulu ada ulama muncul, namanya Ahmad Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar. Saya bermimpi maksudnya berangan-angan, coba kalau nanti sudah dewasa saya berkunjung ke kampung Sambas. Itu dulu umur 13 tahun, sekarang umur saya 35 tahun, mau 36. Alhamdulillah Allah wujudkan. Alhamdulillah tadi siang kita ziarah kepada ayahanda Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Ghaffar Qaddasallahu sirrah. Kami di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera itu punya tarekat namanya Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Itu asalnya yang bawa orang sini, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Masih ada orang Sambas beramal begitu? Benar. Kok wajahnya kurang bercahaya? Insya Allah masih bercahaya. Kadang-kadang ulama itu seperti mercusuar, kata orang. Terang di jauh sana, tapi di bawahnya tidak terang. Maka saya pun berniat pulang kampung tahun ini, ke kampung saya. Minimal Ramadan, ingin membersamai ayahanda dan mengisi surau walaupun cuma 10 hari, beriktikaf, bersuluk di surau, mengamalkan zikir-zikir yang dulu kita amalkan, yang diijazahkan masyayikh. Semoga di sini nanti ada lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Syekh Ahmad Khatib Sambas pergi ke Makkah. Sampai di Makkah diremehkan banyak orang. Maklum, muka-muka Melayu, hidung mancung ke belakang. Ya kayak kita ini kan mancung ke belakang. Kalau ini mancung ke samping ya. Akhirnya beliau ini karena wajahnya muda, orang Melayu, jenggotnya sedikit. Ini coba lihat jenggotnya. Padahal saya lebih tua 4 tahun daripada dia. So, 4 sanawat. Lebih tua saya daripada Syekh Ali. Tapi jenggotnya, Masya Allah alaik. Dulu Syekh Ahmad Khatib Sambas jenggotnya seperti saya, bahkan kurang. Umur 19 tahun jenggot belum ada, paling seperti tusuk sate ya, kayak antum ini. Nih kayak gini. Padahal umur sudah 91 ya. Syekh Ahmad Khatib Sambas belum jadi syekh, tidak diterima talaqi oleh masyayikh Arab. Terdengarlah kisah itu oleh ulama Patani, ulama Melayu dari Thailand, Patani. Namanya Syekh Daud Fatani, murid dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, murid dari Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, sekawan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka dipanggillah Syekh Ahmad Khatib, kau belajar di sini, saya gurumu. Maka diajarlah ilmu syariat, ilmu fiqih, ilmu usul fiqh, ilmu qiraat, semua diajar. Aqidah sifat 20, aqidah Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab Syafi'i. Setelah matang dua ilmu ini, Syekh Daud mengatakan, saya hantarkan engkau kepada guru yang cocok untukmu, namanya Syekh Syamsuddin Al-Qadiri Al-Makki. Diantarkan kepada Syekh Syamsuddin, mursyid tariqah Al-Qadiriyah di Makkah. Ditalkinkanlah zikir keras, La ilaha illallah,
Dengan itu wusullah, sampailah kesadaran ma'rifat Syekh Ahmad Khatib Sambas kepada Allah. Diijazahkanlah ia, dan kita tidak mendapatkan sanad selain sanad Syekh Ahmad Khatib Sambas yang menyebutkan dari Syekh Syamsuddin. Berarti murid Syekh Syamsuddin yang bertahan ilmunya cuma Syekh Ahmad Khatib Sambas. Tapi orang Sambas meremehkan zikir ini. Ya, saya dengar-dengar sudah mulai ada yang membid'ahkan. Dia lupa, kata dia di Mekah tidak ada orang zikir-zikir begitu. La ilaha illallah. Ya salam ya akhi. Dulu ilmu ini diambil dari Mekah. Ente datang ke Mekah zaman now. Zaman now Mekah dikuasai Al-Wahabiyah. Saudara kita, masih saudara kita, jangan benci. Wahabiyah ini sangat keras. Mereka tidak bermazhab, mereka anti mazhab, dan menganggap sufi-sufi penyembah kubur, musyrik, khurafat. Kebetulan ini mantan, dia lebih lama mantannya daripada saya. Ya, jadi dia tanya sama saya, ya, kamu dulu kalau dengar sufi gimana? Sufi musyrik, saya bilang gitu. Oh sama. Tos dulu. Sama-sama mantan, ya. Jadi kami itu kalau melihat ada orang dulu pergi ziarah-ziarah kubur, ubadul kubur, penyembah kubur, suzon. Ada nggak orang Sambas sujud ke kubur? Tak ada. Orang Sambas ke kubur mendoakan ahli kubur, bukan minta ke kubur, ya, betul. Kita tawassul tidak minta kepada wali, kita tetap minta kepada Allah. Kenapa sebut wali? Karena kita bersanad kepada wali. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak ada guru mursyid murabbi, kita tidak kenal Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. La yashkurullah, la yashkur, tidak bersyukur kepada Allah. Malam yashkurin nas, yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan dua golongan manusia yang paling berhak kita berterima kasih. Satu walidna, orang tua kita, jisim. Yang kedua murabbi ruhina, guru kita. Orang tua doa, ya Allah mudahkan rezeki anakku, orang tua. Tapi kalau guru berdoa, ya Allah mudahkan rezeki muridku, mudahkan urusan dunianya, selamatkan dia sampai akhirat. Lebih sayang guru atau orang tua? Guru tiap hari doakan murid supaya selamat dunia akhirat. Orang tua paling cuma mendoakan selamat di dunia. Maka beruntunglah orang tua yang mendoakan keselamatan anak dunia akhirat. Maka Bapak Ibu, malam ini mulai kita ganti doa kita sebagai orang tua. Doakan anak, ya Allah selamatkan anak-anakku, saudara-saudaraku, dunia dan akhirat. Mudah tuh? Susah nggak? Mukmin yang dicinta Allah, mukmin yang mendoakan saudaranya. Maka disebut dalam hadis Muslim, doa paling mustajab, doaul muslim li akhihi, doaul mukmin li akhihi, doa seorang mukmin kepada saudaranya. Dan yang paling banyak mendoakan saudaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa guru-guru mursyid diberkahi Allah, karena dia sayang kepada makhluk, dia mendoakan semua makhluk. Ya, guru-guru itu susah hatinya kalau melihat muridnya susah. Tapi apalah daya, dia pun hidup tidak begitu enak, tidak juga itu sempurna. Maka Bapak Ibu saudara Allah, mengingat sejarah yang sangat mahal ini, mari bangkitkan kembali semangat ruhani yang dulu dihidupkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dulu beliau pulang, ketemu Belanda balik.
Sekarang nggak ketemu Belanda kan? Nggak ada yang melarang zikrullah. Tanya sahabat saya ini, di Indonesia lah tempat paling bebas ngajar agama. Sahih? Indonesia baladna hada bilad hur. Sah? Nah, lidawah wa ta'lim. Di Mesir, tak? Di Mesir buat majelis begini datang askar. Mana izin? Sijil. Hatta liom sampai sekarang. Apalagi pandemi. Dah dapat izin, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat apa lagi yang kamu tidak syukuri? Mulailah mendoakan ulama dan umara. Maka di khutbah-khutbah saya mengajak semua ulama, kritik silakan, tapi doakan mereka. Sepakat? Sampaikan kritik, tapi jangan lupa mendoakan. Emang enak dikritik doang? Kita aja dikritik gak suka, apalagi kita musuhan. Orang kritik kita baik-baik pun susah terima, apalagi antum kritik dengan kata-kata kasar. Maka berkata-katalah kata yang baik, ya. Dalam hal ini saya bersyukur bertemu saudaraku-saudaraku semua, orang-orang yang mencintai Syekh Ahmad Khatib Sambas, wali min auliyaillah. Di Pulau Jawa ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Banten. Di Banten ada Syekh Asmawi, berthariqat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, jalur Syekh Ahmad Khatib. Di Jawa Barat ada Abah Anom. Abah Anom itu bahasa Melayu Syekh Muda. Di kampung saya, kalau orang dapat ijazah tarekat dia masih muda, dapat gelar Syekh Muda. Tapi saya nggak mau terima gelar itu, saya gelarnya Syekh aja. Nggak mau dapat gelar muda, sok-sok tua. Ya. Dan alhamdulillah guru saya tidak bilang kamu tidak Syekh Muda, kamu Syekh. Dulu waktu masih umur 27 tahun diijazahkan thariqah Naqsyabandiyah oleh guru. Abah Anom mengajar murid-murid dia di kampung kecil namanya Suryalaya. Tapi ilmu orang Suryalaya ini menyebar kemana-mana sampai ke jiran, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei. Orang berzikir dengan zikir Syekh Ahmad Khatib Sambas melalui Abah Anom. Di Jawa Tengah banyak lagi. Saya dapat juga ijazah dari Syekh masih hidup ya, Kiai Haji Ahmad Halwani. Beliau dari jalur kakeknya Zarkashi, bersambung nanti kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi. Di daerah Jawa Timur ada namanya Syekh Ishaq, Syekh Osman Al-Ishaqi Kedinding, dilanjutkan oleh anaknya Syekh Asrari Al-Ishaqi. Semuanya berthariqat Qadiriyah An-Naqsyabandiyah yang dulu diajarkan di Mekah dan di Sambas sementara oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Kita perlu berbangga, tapi jangan terlena. Saya ini orang Sambas, ya ente orang Sambas tahu nih. Ya sama enggak dengan Syekh Ahmad Khatib? Ya kalau enggak sama janganlah bangga-bangga dulu. Ya. Baik. Sudah ada ilham dari thariqah al-smartphoniyah, thariqah baru bid'ah. Kira-kira itu pengantar kajian kita malam ini, mengantarkan surat Ar-Rahman dan mengenang hamba-hamba Allah Ibadur Rahman yang bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Semoga yang hadir diberkahi Allah, amin rabbal alamin. Saya serahkan kepada MC kalau ada yang mau didiskuskan. Yang fadhal.